ayat 11 sampai 13. Tahu semua kan? Ya, apa? Dan inilah kesaksian itu. Apa? Nggak hafal. Aku Allah telah memberikan kita hidup yang kekal, dan hidup kekal itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Ayat 13, semuanya ini kutuliskan pada kamu supaya kamu percaya pada Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya, kalian sudah memiliki Yesus Kristus belum sebagai juru selamat kalian? Udah atau belum? Itu sangat menentukan untuk keselamatan dan hidup kekal kita. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah begini, ada nggak sih orang-orang non-Kristen yang hidupnya sangat baik? Ada? Ada nggak orang-orang yang kita lihat, wah, bahkan dia punya prestasi lebih baik daripada orang Kristen? Dia punya kesopanan lebih baik daripada orang Kristen. Dia punya segala sesuatu lebih baik daripada orang Kristen. Orang Kristen kadang-kadang juga ada yang nggak beres gitu, ada yang nggak bagus gitu. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan nggak menyelamatkan mereka? Apakah mereka tidak memperoleh anugerah Tuhan? Pernah berpikir soal itu nggak? Oke. Bukankah semua agama mengajar semua hal yang baik? Kalau semua agama mengajar semua hal yang baik, berarti kalau mereka juga baik, kekristenan juga baik. Nah, ini lebih lagi. Salah nggak sih kalau saya punya pasangan hidup orang nggak percaya tapi yang baik? Hah? Salah nggak? Salah nggak? Masa salah? Kenapa salah? Karena kan kalau menurutku ya, kan ada nilai-nilai, mungkin nilai kebenaran yang universal ya. Semua orang seperti kan sana orang berbaik ya, kita berbaik juga gitu. Bahkan semua orang mempercaya itu, dan semua agama pun melakukan hal itu, maksudnya tentang melakukan hal-hal baik tersebut. Tetapi perbedaannya, kalau yang setahuku tuh, kalau orang Kristen ya, mereka tuh punya dasar, yaitu kasih Kristus. Mereka percaya kasih Kristus yang akhirnya mendorong mereka untuk mampu melakukan hal baik itu. Oke ya, nah, kita nggak sampai sejauh ini. Nah, ini yang bisa menjadi kebingungan kita, karena ada orang yang, bukan orang ya, secara umum manusia berpikir, misalnya kalau kita nonton film, dulu ada satu film mainnya Miskan, itu film tahun 2000, yang main itu si Shah Rukh Khan. Dia diajarin sama mamanya begini, di dalam dunia itu cuma ada dua macam kelompok orang, orang baik dan orang jahat. Udah, itu aja. Kamu pegang itu sampai mati. Dia sendiri orang Hindu, akhirnya dia punya istri orang Islam. Tahu film itu nggak? Nanti cari ya, main Miskan. Demikian mamanya mengajarkan dia. Nah, akhirnya perbedaan agama itu mereka menikah, karena dia cuma cari orang baik, gitu kan? Akhirnya dia menikah, dan dia ada sindrom Asperger. Kita bilangnya apa ya? Orang yang kena Asperger syndrome tuh orang yang autis, gitu ya. Jadi akhirnya dia sampai dituduh mau membunuh presiden dan sebagainya, kemudian dia masuk dalam penjara. Tapi intinya adalah dia cuma tahu itu di dalam dunia cuma ada dua orang, orang baik dan orang jahat. Sudah, kamu pilih pasangannya, pilih orang yang baik, gitu ya. Dia sendiri dari latar belakang Muslim, ya, istrinya itu orang Hindu dalam cerita itu. Nah, bagaimana kalau nasihat itu diberikan juga kepada kita? Jadi misalnya gini nih, orang tua kita ngomong, pokoknya kamu pilih orang tuh pilih orang baik. Sudah, itu jadi pasanganmu, selesai. Bukankah itu juga Tuhan juga bekerja dalam mereka? Gitu? Nah, tahun 1965 Gereja Katolik itu ada Konsili Vatikan kedua. Kemudian dari hasil keputusan Konsili Vatikan kedua itu, mereka, seingat saya, itu mengatakan, bisa dicek ya, mereka mengatakan bahwa ada orang-orang non-Kristen, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tetapi melakukan hal-hal yang baik seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus, maka dianggap kalau mereka ini juga Kristen, tapi anonim, Kristen yang tidak menyebut dirinya Kristen. Maka berdasarkan hal itu, mereka juga diselamatkan. Pertanyaan saya, kalian setuju nggak? Setuju bahwa orang-orang yang bukan Kristen, asal dia melakukan apa yang dilakukan sama Yesus Kristus, dia juga bisa diselamatkan. Betul? Begitu ya? Yakin? Ya. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, mati di kayu salib, dan Alkitab mencatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16,
Ya, karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang. Pertanyaan saya, Kristen anonim itu percaya nggak sama Yesus Kristus? Kamu mesti, jadi ini balik lagi kepada hal yang lebih mendasar. Kalian percaya nggak Alkitab itu firman Tuhan? Kalian percaya nggak Alkitab itu kebenaran? Kalian percaya nggak Alkitab bisa salah nggak? Jawab saya, Alkitab bisa salah nggak? Masih nggak yakin? Kalau Alkitab bisa salah, kalian pertimbangkan lagi kalian mau jadi Kristen atau enggak. Nah, kalau Alkitab mengatakan karena begitu besar, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Berarti ada orang-orang yang tidak percaya pada Kristus. Iya kan? Nah, tapi sekarang jadi kebingungan begini. Kalau mereka nggak percaya pada Kristus, kok hidup mereka bisa begitu baik? Bukankah itu berarti masa Tuhan begitu? Nah, itu kita nggak masuk sampai perdebatan begitu. Tetapi intinya adalah di dalam hidup kita ini ada dua macam anugerah, 2A ya. Yang satu namanya anugerah umum, yang satu namanya anugerah khusus. Yang disebut dengan anugerah umum ialah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang tanpa memandang latar belakang mereka, apapun itu. Jadi kebaikan Tuhan bahkan diberikan kepada orang yang secara tidak secara eksplisit mengaku percaya Yesus Kristus. Jadi Tuhan kasih anugerah itu sehingga itu bisa muncul dalam berbagai macam hal. Di dalam seni, di dalam budaya, di dalam moralitas, di dalam makanan, di dalam segala macam hal yang baik. Maka ada kebaikan Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada semua orang secara umum. Itulah yang kita sebut dengan anugerah umum. Anugerah umum berarti Tuhan berikan kepada semua orang dan tidak memandang mereka mau latar belakangnya apa. Nah, kalau tidak dipandang latar belakangnya apa, nah, lalu dengan demikian berarti kalau Tuhan memberikan anugerah itu secara umum, itu ada di mana? Ada di Alkitab, di Injil Matius. Ya, kalau kita baca di dalam pasal yang ke-5 ayat 45. Ya, dibuka, kita baca sama-sama aja ya. Matius pasal 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45. Ya, kalau udah ketemu kita baca sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Karena ia masih belum ketemu. Ya, itulah kesulitan Alkitab kalau pakai HP. Bukanya mesti berapa langkah kan? Kalau itu langsung set gitu. Matius langsung, terus pasal ke-5. Matius 5 ayat 45. Ya, mari kita baca ya. Karena ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Ini berarti Tuhan pelihara apakah cuma orang baik aja? Orang jahat dipelihara Tuhan nggak? Pelihara. Kalau misalnya kita dapat hujan, apakah yang dapat hujan, yang dapat matahari itu cuma orang Kristen aja? Enggak kan? Orang Islam, orang agama apa semua juga didapatkan. Lalu Mazmur 145 ayat 9. Saya bacakan aja ya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan kasih setianya meliputi segala yang dijadikannya. Berarti kebaikan Tuhan itu nggak memandang kamu orang Kristen apa enggak, dikasih semua. Bisa ditangkap ya. Nah, itu namanya anugerah umum. Anugerah umum, ya. Tuhan Yesus ngomong di Lukas 6 ayat 35. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan balasan, upahmu akan besar. Kamu jadi anak-anak yang maha tinggi. Dia baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih dan kepada orang-orang jahat. Tuhan kita itu juga baik sama orang jahat. Termasuk sama yang barusan ngoplos Pertamax dengan Pertalite yang kalian ditipu. Tuhan juga baik sama orang jahat seperti itu. Namanya Kristen lagi. Repot itu satu ya. Itu pun Tuhan baik loh sama orang jahat seperti itu loh. Ya, Tuhan baik sama orang-orang yang atas nama agama mau membinasakan orang Kristen. Mereka masih tetap dikasih napas. Orang-orang yang mau membunuh orang Kristen, yang menghalangi pendirian gereja dan sebagainya, menghalangi kita ibadah. Kan kalau Tuhan pengen bikin mereka sesak napas, cepat banget.
Ini kenyataannya bukan cuma mereka umurnya panjang, bahkan mereka bisa sehat dan cukup lama gitu. Dan seperti nggak ada apa-apa. Gitu. Jadi kebaikan Tuhan ditunjukkan bahkan kepada orang yang menolak Dia. Itu namanya anugerah umum. Jadi anugerah umum artinya Tuhan terbukti dalam segala hal, termasuk bagi mereka yang tidak secara nyata-nyata mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu muncul juga di dalam bidang-bidang yang lain ya. Selain bidang berkat Allah bagi semua orang, Dia juga memberikan keterampilan kepada orang-orang yang tidak percaya. Orang nggak percaya itu dikasih keterampilan. Misalnya apa? Keluaran pasal 31 ayat 2-3. Nah, itu memang umum ya, itu umat Tuhan sih. Lihat, aku telah memanggil Bezaleel dan memenuhi dia dengan roh Allah, kecerdasan, pengertian, pengetahuan, dan segala macam pekerjaan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal keempat, setelah Adam dan Hawa dia punya dua anak, Kain dan Habel, ya kan? Habel pengembala, Kain kemudian. Nah, begitu masuk pasal keempat, selesai Kain membunuh Habel, kita baca keturunan dia itu ternyata jadi orang-orang yang sangat penting. Ada Tubal Kain, ada orang yang bekerja di kemah, ada bidang musik, ada bidang metalurgi. Ini kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan dengan luar biasa kepada keturunan Kain. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dikasih keterampilan sebagus dan sehebat itu. Kalian kalau pergi ke, kalian tahu lah kisah Yunani kan, Yunani kuno, mereka bangun bangunan Parthenon gitu ya misalnya. Itu menjadi dasar dari banyak gedung-gedung pemerintah yang sekarang. Saya ambil contoh ya. Ini Bisa menjadi aduh susah ini. yang sebelah kanan kan? Sebelah kanan nih. Ini bisa ya? Bisa kan? Aduh. Kalian harus tadi kayaknya kita mesti bilang kalian tapi berapa nih. Saya tahu ya. Di apa? Di dalam jadi mereka bisa bangun. Biasanya ada 4 tiang ya. Dan tiangnya jumlahnya harus genap supaya tengah itu terbuka. Ini orang-orang Yunani nih, 4 tiang ya. Nah ya. Terus kemudian biasanya dia ada gini. Ini desainnya nih kalau nggak lihat kan ya, gedung-gedung pemerintah rata-rata seperti ini. Dia jumlah tiangnya tuh nggak boleh ganjil. Kalau ganjil, ini kan pintu masuk biasa di tengah. Dia akan seperti potong di tengah gitu. Jadi dia bikin begini. Ini namanya desain yang simple, elegan, dan ada beauty. Dan ini diciptakan sama orang Yunani. Orang Yunani, kita tahu mereka menyembah Zeus, menyembah berhala, tapi mereka bisa bikin seperti itu. Keajaiban-keajaiban dunia, kuil Artemis, apa ya, zaman dulu ada piramida, ingat kan? Piramida itu dibikin sama siapa? Orang menyembah Tuhan. Dia menyembah orang, dia itu bahkan bisa konon katanya menjadi penunjuk 3 bintang, saya lupa rasi apa tuh ya, yang ada 3 Khufu, Khafra, Mentaure ya, 3 itu yang bikin apa? Piramida itu bisa menuju ke atas bintang, menjadi penunjuk bintang. Dari mana? Nah ini orang-orang ini diberikan anugerah yang namanya anugerah umum. Bukan cuma Tuhan memelihara mereka. Jadi anugerah umum itu bentuknya adalah pemeliharaan Tuhan atas hidup bahkan orang jahat. Yang kedua, anugerah umum juga di dalam bentuk Tuhan memberikan mereka karunia untuk apa? Diberikan hikmat kepada orang-orang yang tidak percaya. Jadi mereka dikasih anugerah sampai punya kemampuan, keterampilan, kemampuan kreatif, kemampuan intelektual. Kalian tahu Stephen Hawking? Pernah dengar nama itu Stephen Hawking? Itu bukan orang percaya. Albert Einstein, ya, Tuhan tidak bermain dadu, tapi dia juga orang Yahudi. Nggak tahu dia percaya Yesus apa nggak, tahu saya sih. Nggak demikian gitu. Banyak sekali orang-orang yang bukan orang percaya dan orang-orang terkenal dan orang-orang yang pandai. Itu ada yang orang ateis juga. Richard Dawkins, dia percaya biologi dan sebagainya, dia percaya evolusi dan sebagainya. Dia bukan orang percaya tapi sangat pandai. Bertrand Russell, filsuf dari Inggris, juga bukan orang percaya. Dan Tuhan pakai. Nah kalau kalian mau bilang lebih ini lagi, kalian mau ngomong Tom Cruise. Tahu Tom Cruise? Itu bukan orang percaya. Bruce Lee, kalian tahu Bruce Lee? Bruce Lee itu bukan orang percaya.
Tapi dia seorang yang belajar seniman bela diri, dia adalah mixed martial artist yang pertama. Dia belajar anggar, pukulan one inch punch, dia kan dari anggar kan sebetulnya. Atau kalian yang lebih baru deh, siapa sih ini suka nonton Avengers, Marvel? Itu pasti yang bikin, itu bukan orang percaya loh kebanyakan. Kevin Feige dan sebagainya, apakah dia orang percaya? Bukan. Yang terbaru Captain America lawan Hulk, di tengah latar belakang bunga sakura, ini spoiler ya gitu ya. itu pun dia bukan orang, kemungkinan bukan orang percaya kan. Dan sebagainya, mereka bisa bikin hal-hal semacam itu yang apa ya? Yang begitu indah bisa kita nikmati. Tuhan kasih anugerah dan kemungkinan sehingga mereka dapat menikmati. Kita dapat melihat hal-hal yang baik. Nah, jadi pertama ada pemeliharaan Tuhan, kedua ada anugerah dalam bentuk karya seni, keterampilan orang-orang tidak percaya. Yang ketiga, anugerah umum Tuhan itu dalam bentuk apa? Umumnya itu dalam bentuk Tuhan menahan dosa di dalam dunia. Kalau Tuhan gak tahan dosa, manusia itu akan hancur sekarang ini. Misalnya, ya, kalau kita baca di dalam, kalian tahu Kejadian pasal ke-6 sebelum Nuh air bah, itu kan Tuhan hatinya sedih karena manusia bertambah. Tahu kan cerita itu ya? Ikut sekolah minggu? Mungkin ada yang enggak ya. Tahu kan? Bapak Nuh kan ada itu kan. Dan Nuh dikatakan di situ kan sebelum dia bangun, Tuhan itu kan lihat manusia begitu banyak kemudian jahat. Lalu Tuhan hatinya begitu sakit sehingga dia mau membinasakan manusia, tapi dia bilang rohku tidak akan selama-lamanya bersama mereka. Mereka hanya akan 120 tahun saja. Bayangkan untuk orang sejahat itu Tuhan kasih umur 120 tahun. Makanya jangan heran ya kalau lihat para koruptor kok umurnya panjang-panjang gitu kan. Anugerah umum, ya kan? Itu kok mereka yang nipu-nipu orang, wah saya punya kakak, saya punya apa, baik matinya cepat, yang ini malah matinya lama gitu dan sebagainya. Itu namanya anugerah umum. Tapi itu nggak menjadikan mereka orang percaya. Tidak ya. Jadi Tuhan memberikan kepada mereka umur yang cukup panjang. Nah, Tuhan menahan dosa supaya mereka nggak lakukan. Bahkan dikatakan di dalam surat Petrus, di dalam roh Kristus yang pergi kepada orang-orang di penjara, Nuh berbicara pada orang sejamannya. Jadi kita percaya bahwa ada roh Kristus di dalam Nuh yang bicara selama 120 tahun waktu pembangunan bahtera itu supaya orang bertobat. Tapi mereka nggak mau. Jadi Tuhan sudah menahan dosa. Pertama Tuhan menahan hukumannya supaya nggak langsung ditimpa. Tuhan kasih kesabaran. Tuhan juga menahan dosa. Kita tahu itu dari mana? Kalian tahu kisah Abraham dan Sarah yang dia 2 kali bohong. 1 kali bohong sama Abimelek, 1 kali bohong sama Firaun. Soal apa? Tahu nggak? Karena Sarah itu cantik, ya kan? Dia pergi ke negeri Abimelek dan negeri Firaun, lalu dia takut kalau istrinya ini bakal diambil karena cantik, lalu dia bakal dibunuh gitu. Maka dia bilang, ngomonglah sama Firaun, ngomonglah sama Abimelek, bilang kalau kamu tuh adik. Jadi yang cewek-cewek, kalau kalian punya pacar yang model kayak begitu, saran saya tinggalkan aja gitu. Ngakui kalau kamu adik, kenapa? Supaya saya nggak dibunuh. Nah, pada waktu Firaun itu mau meniduri Sarah, saya nggak tahu udah terjadi apa pun. Tapi yang jelas kalau Abimelek dicatat enggak. Abimelek belum sampai meniduri Sarah, Tuhan tuh hajar dia di dalam mimpi, kasih dia bikinnya ketakutan gitu. Terus Tuhan ngomong sama Abimelek dalam mimpi bahwa dia mau hukum karena yang engkau ambil itu adalah istri dari seorang yang sudah bersuami. Terus Abimelek bilang, aku lurus loh, aku jujur. Dia sendiri ngomong kalau dia itu adalah istriku. Dia itu adalah adikku. Jadi aku kalau ngambil dia, aku nggak salah loh. Tuhan bilang, ayat 26, Allah berfirman kepada dalam mimpi, aku tahu bahwa engkau melakukan itu dengan tulus hati. Akulah yang mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Jadi bayangkan kepada Abimelek yang gak percaya Tuhan saja, itu Tuhan bisa mencegah untuk berbuat dosa. Bisa nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Kalau Tuhan mau mencegah, misalnya, meskipun itu tidak terjadi. Karena tahu waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, Pontius Pilatus, dia punya istri. Istrinya ngomong tuh sama Pilatus, tolong kamu jangan apa-apakan orang itu. Tahu nggak cerita itu? Tahu kan? Tadi malam aku dapat mimpi yang sangat mengganggu aku. Nah itu kan dicegah gitu kan sebetulnya. Tapi dilakukan sama Pilatus. Jadi
Tuhan itu bisa mencegah orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang jahat untuk berbuat dosa lebih lanjut. Itu namanya anugerah umum. Jadi anugerah umum Tuhan itu mencegah dosa. Roma 2 ayat 14-15 itu bilang, bangsa lain yang nggak punya hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta, jangan mengucapkan sumpah bohong dan sebagainya. Tapi di dalam hati mereka walaupun mereka nggak ada hukum Taurat tertulis, mereka nggak punya kitab suci. Tapi hati mereka bisa tahu sendiri mana benar, mana salah. Pernah ketemu nggak orang yang bukan orang Kristen, tapi dia tahu mana benar, mana salah? Ada kan? Itu mereka punya hukum Taurat yang di dalam hati untuk mencegah mereka dari kejahatan. Jadi mereka tahu tuh mana benar, mereka tahu mana salah. Sehingga ada orang-orang yang misalnya saya punya teman ateis, dia ngomong sama saya, Bang, pokoknya yang paling penting dalam hidup itu duit. Kamu cari duit yang banyak, karena kalau kamu udah tua, anakmu tuh nggak bakal merawat kamu mesti merawat dirimu sendiri. Lalu dia ngomong, pokoknya saya jadi orang tuh berbuat baik, tidak merugikan orang. Dia tahu loh, bagaimana cara berbuat baik, bagaimana merugikan orang, tidak merugikan orang. Padahal dia itu nggak percaya sama Tuhan. Dia nggak mau ke gereja, dan dia pokoknya dia nggak percaya sama Tuhan begitu. Tapi walaupun demikian, orang-orang seperti ini tahu mana baik, mana jahat. Orang-orang dari dunia dimanapun, rata-rata orang tuh tahu pokoknya jangan merugikan orang lain. Jadi Tuhan mencegah dosa dengan menaruh semacam hukum Taurat pada kutip di dalam hati mereka. Jadi orang nggak percaya tetap dapat bertindak secara moral karena hukum Tuhan tuh ditulis tanda kutip di dalam hati mereka. Nah, ya. Jadi Tuhan mencegah kejahatan supaya tidak sampai rusak serusak-rusaknya. Nah ini jadi anugerah umum Tuhan itu diberikan di dalam bentuk Tuhan memelihara semua orang. Lalu Tuhan kasih segala macam keterampilan, dan yang ketiga Tuhan mencegah dosa. Tuhan memberikan anugerah umum seperti itu kepada semua orang, kepada semua orang. Maka kalau kita kembali lagi ke Konsili Vatikan kedua, yang tadi bilang kalau itu namanya orang Kristen anonim, benar nggak? Bukan, itu bukan orang Kristen. Itu adalah orang yang menerima anugerah umum. Bisa ditangkap ya? Kita jangan mengacaukan kedua hal ini. Kita cuma kalau berkaitan dengan iman di dalam Yesus Kristus itu cuma ada dua, believer dan non-believer, orang percaya dan orang tidak percaya. Dan kedua-duanya ini dapat anugerah secara umum. Jadi entah kamu mau orang percaya atau enggak, kamu pertama dipelihara sama Tuhan. Makan, bisa bernapas, bisa hidup, bisa sekolah, bisa dapat keluarga, yang bisa punya guru yang baik, bisa apalagi ya, bisa segala macam anugerah-anugerah umum ya. Terus yang kedua, kamu dan saya dikasih keterampilan tertentu, keterampilan public speaking, keterampilan lukis, keterampilan gambar, menyanyi, matematika, sains, fisika, politik dan sebagainya. Ini keterampilan yang ada, itu anugerah umum. Lalu yang ketiga, dalam anugerah umum Tuhan juga Tuhan mencegah orang untuk berbuat dosa sehingga mereka tidak menjadi sejahat-jahatnya. Tuhan cegah Abimelek untuk perkosa Sarah, Tuhan cegah Firaun ambil Sarah jadi istri. Tuhan taruh di dalam hati semua manusia itu satu hukum Taurat sehingga mereka tahu mana benar dan mana salah. Mereka walaupun mungkin nggak taat 100%, tapi ada loh orang-orang yang bukan orang percaya, ada loh yang misalnya saudara-saudara kita yang bukan orang percaya, ada yang kena kanker, dia bilang ini satu cobaan dari yang di atas. Dapat dia anugerah umum itu, ada yang kankernya sembuh, ada yang sampai meninggal pun dia tetap tidak menyalahkan Tuhan. Wih hebat, itu namanya anugerah umum. Jadi dia bisa loh di dalam hati dia bisa tahu segala sesuatu. Nah maka saya kasih gambarnya. Ini bukan gambaran dari saya, ini gambaran dari buku yang judulnya Katekismus Singkat Westminster. Dia menggambarkan begini, ada 3 gelas ya. Nah yang pertama adalah gelas yang bersih sama sekali. Ini nggak bersih ya, jadi nggak bisa jadi representasi gitu ya. Gelas yang pertama itu namanya Adam sebelum kejatuhan, gelas bersih. Nah gelas kedua itu namanya
manusia, kita manusia sekarang. Nah, ada gelas ketiga, hitam, gelap, isinya air. Nah, di dalam gelas yang pertama adalah Adam sebelum kejatuhan. Adam itu sebelum jatuh dalam dosa, bersih. Ya, dia gambaran rupa Allah. Tapi setelah dia jatuh ke dalam dosa, kita ini keturunan Adam. Karena kita keturunan Adam, entah bagaimana kita masih bisa melakukan kebaikan, tapi juga ada kejahatan. Jadi kita tidak lagi seperti Adam yang pertama. Kita adalah sudah dalam kondisi kejatuhan. Tapi walaupun dalam kejatuhan, ini masih ada tersisa gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Sehingga kalau kamu lihat sekali lagi gambaran rupa Allah itu pun yang tersisa, yang rusak itu pun, itu juga semacam anugerah umum Tuhan yang diberikan kepada manusia. Jadi kalau kamu bisa lihat ibu-ibu di warung yang masakannya enak padahal dia bukan orang percaya. Ya kan? Siapa di sini suka makan nasi Padang? Ya itu juga bukan orang percaya kan, banyak begitu kan? Iya kan? Wah, ini makanannya enak sekali begitu kan? Saya bisa makan, bisa tahan dan sebagainya. Itu, kok dia bisa dia masak seenak itu begitu kan? Nah, ini adalah jadi sejelek-jeleknya manusia masih ada keterampilan, masih ada keindahan dan nah, implikasinya adalah kita perlu menghargai dan kita perlu menghargai anugerah umum Tuhan yang ada di seluruh alam semesta, termasuk di antara orang-orang belum percaya, dan belajar dari mereka. Misalnya kamu bisa belajar tentang apa ya? Memasak, fotografi, apalagi lah ya. Nah, semua hal-hal yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam diri orang-orang nggak percaya, sopan santun, ya, bicara ramah kepada orang ya, dan sebagainya. Itu kamu dapat bahkan diajarkan oleh orang-orang yang secara iman mereka bukan orang percaya. Nah, kita tetap bisa menghargai anugerah Tuhan yang masih tanda kutip tersisa di dalam anugerah umum ini. Yang namanya anugerah umum gitu ya. Jadi kita bisa menghargai anugerah umum dan kita bisa belajar dari mereka menghargai. Nah, tapi ada jenis yang ketiga. Ini jahat sekali, sejahat-jahatnya. Ini bukan lagi kita, ini setan. Manusia itu bukan setan ya, kecuali kalau dikuasai sama dia ya. Gitu ya. Kalau dikuasai sama dia itu bapak pun bisa perkosa anak gitu loh, ya kan? Yang guru bisa tingkah lakunya nggak benar gitu kan? Pertama bisa dioplos, setan itu. Ya, itu ya, setan ya itu setan tuh gelap tuh. Gelap Indonesia kabur aja dulu gitu ya. Gitu ya, kita mengerti lah soal gitu. Kabur aja dulu tuh. Setan itu setan. Obat ya. Makanya yang ini kan enggak, tapi rata-rata manusia ini kita posisi kita di sini. Kita bukan di sini. Kita udah nggak mungkin kembali kepada ini kan. Nah, tapi kemudian ada penebusan di dalam Yesus Kristus. Image of God kita yang rusak diperbaharui, itu namanya anugerah yang kedua, yaitu anugerah khusus. Kenapa disebut khusus? Kalau umum itu berlaku pada semua orang, kalau khusus berarti tidak berlaku pada semua orang. Itu berlaku pada siapa? Iya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang itu namanya anugerah khusus. Nah, harap ini menjadi jelas ya. Karena kalau nggak jelas, saya dulu tinggal di sini. Ini kamar saya di sebelah. Kamarnya sih siapa tadi? Delon, penyanyi. Nah, saya punya tetangga di sebelah. Itu sudah meninggal, Om Wijaya namanya. Ini orang baiknya luar biasa. Saya tuh dapat makanan-makanan rumahan tuh, kadang istri yang masak. Saya datang ke toko dia buka toko seberang saya sekarang nih, rumah depannya udah bukan itu lagi. Terus saya sering banget ngobrol sama si Om itu. Lalu satu saat dalam kepolosan dan kebodohan saya ngomong begini, Om baik banget, Om Kristen ya. Itu kalimat yang paling awkward ya. Setelah itu dia ngomong, Kristen, lu pikir semua orang yang baik, yang Kristen aja yang baik? Saya Buddha, kaget saya. Belum belajar saya tentang anugerah umum. Jadi saya pikir dia kalau orang baik pasti Kristen gitu. Saya masih
itu jadi pikiran saya masih kecampur gitu kan. Wah kacau, saya kacau. Terus setelah itu saya dekat sama si om ini dan saya berusaha untuk memberitakan Injil sama dia. Berusaha. Satu saat saya mimpi dia mati masuk neraka beneran. Saya mimpi tidur siang sore-sore. Begitu bangun saya nangis karena saya sayang sama si om ini. Saya tulis surat cinta. Bilangnya om selalu percaya sama Tuhan Yesus. Saya lipat, saya datang ke sana dengan air mata gitu. Beneran ini, beneran baper nih. Datang ke sana seberang ini terus saya kasih om, baca om. Terus tante keluar, apa nih Bara? Surat cinta ya? Iya surat cinta, saya bilang. Saya pergi, saya tinggalin. Dia sampai meninggal saya nggak tahu dia percaya Tuhan apa enggak. Cuma saya mau saya ceritakan adalah orang ini baik banget. Jadi saya pikir dalam kebaikannya, saya pikir dia orang percaya. Bukan, dia bukan orang percaya. Dia bukan cuma orang bukan percaya, dia menolak kekristenan. Dia bilang, apa lu Alkitab itu agama penjajah. Terus dia bilang, kalian tahu Alkitab itu kenapa di kitab Wahyu ada naga? Itu menghina orang Cina. Orang Cina suka naga. Alkitab bikinan barat menghina tuh. Lu lihat di mana kekristenan masuk. Habis tuh pecah, katanya China, lihat sekarang komunis dikuasai sama itu. Wah, Jerman yang dulu ada, jadi Jerman Barat, Jerman Timur jadi pecah kan gara-gara itu. Itu gara-gara kekristenan tuh, agama penjajah. Nah, kita nggak mau bahas itu ya. Tapi maksud saya adalah, saya pikir dia orang baik. Nah, maka kita masih masuk kepada hal yang berikut. Walaupun anugerah umum itu ada tujuannya itu ya. Tujuannya adalah yang pertama, pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, kasih karunia Tuhan dalam bentuk semua keterampilan yang Tuhan bisa berikan kepada semua manusia. Yang ketiga adalah menahan dosa. Tapi anugerah umum itu punya keterbatasan. Kenapa? Karena anugerah umum walaupun diberikan kepada semua orang, walaupun orang mungkin dapat melihat jejak Tuhan di dalam hal itu, ada orang-orang yang walaupun dia tahu, dia bisa menolak. Kalau kita baca dalam Roma pasal pertama ayat 21 sampai 23 itu dikatakan, walaupun mereka dapat mengenal Allah melalui karya Dia semenjak dunia diciptakan, tapi mereka menolaknya dan mereka tidak mau percaya. Ada dua orang-orang yang tahu Tuhan itu ada, tapi mereka menekan pengetahuan akan Allah itu. Jadi anugerah umum saja itu nggak membawa orang untuk diselamatkan. Jadi orang sudah tahu, dia tahu hal yang baik. Menerima Kristus adalah satu hal yang sulit. Kecuali dia mengalami anugerah khusus, hatinya diperbarui, baru dia bisa menerima Kristus, baru dia bisa percaya. Kamu bayangkan ya, kalau Tuhan bisa menyelamatkan orang yang bukan orang percaya secara umum, nggak secara khusus. Ngapain Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, jadi manusia, mati di kayu salib? Itu kan kejam. Kalau ada alternatif lain, nah maksud saya, artinya kalau Tuhan bisa menyelamatkan kita, saya ampuni kamu semua selesai, umum gitu kan? Kamu berbuat baiknya selesai gitu ya. Alkitab bilang upah dosa itu, upah dosa maut. Agama-agama mengatakan kalau kamu berbuat dosa, kebanyakannya dengan perbuatan baik. Tapi Alkitab bilang upah dosa itu mau. Jadi kalau kamu berbuat dosa itu nggak bisa dibayar pakai perbuatan baik, cuma bisa dibayar pakai kematian. Yang berbuat dosa siapa? Manusia. Maka yang harusnya menanggung dosa siapa? Manusia juga. Tapi manusia kalau kita dibayar, kita tanggung sendiri, mati kita. Nah tapi kalau cuma satu manusia dan manusia itu tidak berdosa, dia cuma bisa menanggung satu. Maka bagaimana caranya? Yang berdosa manusia, yang tidak berdosa Tuhan. Manusia nggak bisa datang kepada Tuhan, Tuhan bisa datang kepada manusia. Itulah Yesus turun ke dalam dunia jadi manusia. Dia adalah Allah sekaligus manusia. Sebagai Allah, dia tidak terbatas. Sebagai manusia berdosa. Dan bukan cuma itu saja, karena dia manusia tidak berdosa, dan dia juga Allah melalui kematian dia di atas kayu salib. Jadi kan upah dosa lah. Maka upah dosa kita siapa yang nanggung? Tuhan Yesus Kristus. Mautnya dibayar supaya setiap orang percaya tidak beroleh kebinasaan, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah inilah anugerah khusus.
Kalau kamu dan saya percaya, itu sama dengan kamu, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya mengaku inilah saya hitam, saya tanggunglah dosa saya kepada Engkau, dan apa yang baik daripadamu yang Tuhan Yesus yang tidak berdosa, saya yang berdosa ya. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan dia yang tidak mengenal dosa dibuat Allah menjadi dosa karena kita ditimpakan, supaya di dalam dia kita diberikan kebenaran. Jadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kita percaya, terjadi pertukaran yang tidak adil, yaitu dia menanggung upah maut kita, yaitu upah dosa kita yang maut, mati, dan kita diberikan yang kekal. Itu iman Kristen. Iman Kristen kita diselamatkan karena kasih karunia. Efesus 2 8 dan 9. Bukan karena usaha dan perbuatan baik. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, tapi diselamatkan untuk berbuat baik. Bukan berbuat baik untuk selamat. Beda loh. Agama-agama mengajarkan kamu berbuat baik supaya kamu memperoleh apapun itulah hubungannya dengan keselamatan. Kita enggak, karena percaya saya diselamatkan, tapi saya diselamatkan untuk berbuat baik. Efesus pasal pertama mengatakan kamu dipilih sebelum dunia dijadikan supaya kamu kudus dan tidak bercacat. Jadi kita dipilih percaya pada Yesus Kristus supaya kita kudus dan tidak bercacat. Ada tujuannya. Efesus 2:9 ayat 10-nya mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi kamu dan saya percaya Yesus Kristus diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi diselamatkan untuk berbuat baik. Beda. Agama lain adalah perbuatan baik jadi akarnya, jadi pohonnya, buahnya bagi mereka mudah-mudahan keselamatan. Bagi kita terbalik, kita diselamatkan dulu, buahnya adalah perbuatan baik. Arah yang berbeda. Nah, bagi orang-orang yang akhirnya dia cuma menerima anugerah umum saja, dia tidak menerima anugerah khusus, maka terbatas. Dia hanya bisa, bahkan dia bisa menolak anugerah keselamatan dari Tuhan. Anugerah umum saja, kalau dia cuma diterima, dia sampai batas tertentu, akhirnya dia tidak akan membawa orang menjadi percaya. Ya bahkan mereka yang tanpa kasih karunia yang menyelamatkan, mereka itu masih buta secara rohani. Ya seperti Om yang tadi, yang saya bilang, Om percaya Yesus, lu jangan bawa agama barat ya, lu masih muda gitu. Saya digituin sama dia. Jadi dia tidak bisa menerima hal itu. Dia tidak bisa menerima. Dia butuh anugerah khusus. Siapa yang bisa memberikan anugerah khusus? Bukan saya, Tuhan. Melalui apa? Melalui pemberitaan firman seperti begini. Kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam hati kita orang percaya, nggak mungkin kita bisa menerima anugerah khusus. Tuhan Yesus mengatakan tanpa kita dipanggil oleh Bapa, nggak mungkin kita bisa datang kepada Dia. Jadi tanpa kita datang kepada Allah, kita nggak bisa mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Efesus 2:8-9, keselamatan adalah kasih karunia melalui iman. Yohanes 6 ayat 44 itu mengatakan nggak ada satu orang pun datang kepada Yesus kecuali ditarik oleh Bapa. Jadi kalau kamu bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Allah Bapa udah menarik kamu. Alkitab yang ngomong percaya. Titus pasal 3:5, keselamatan melalui permandian kelahiran kembali melalui kamu beriman, dinyatakan melalui baptisan gitu ya. Nah, jadi peran keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan. Anugerah khusus itu pemberian Tuhan. Jadi dua-duanya, anugerah umum maupun anugerah khusus, itu adalah dua-duanya pemberian dari Tuhan. Yang satu diberikan umum kepada semua manusia untuk mencegah mereka dari kejahatan, untuk memelihara hidup mereka, dan tadi lagi memberikan karunia-karunia yang diperlukan bagi mereka. Ya. Tetapi ini tidak menyelamatkan. Ini hanya untuk pemeliharaan, memberi segala macam keterampilan dan mencegah manusia dari dosa, tapi tidak menyelamatkan. Tapi anugerah umum itu menjadi dasar bagi anugerah khusus. Anugerah umum itu menjadi dasar bagi anugerah khusus. Salah satu bentuk anugerah umum Tuhan
yang lain yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesabaran Tuhan. Pernah berpikir nggak, kenapa sih orang berdosa nggak langsung dihajar sama Tuhan? Kenapa orang-orang yang membunuh, berzina dan sebagainya, yang korupsi nggak langsung disambar geledek seketika gitu kan, cepet gitu kan ya, azab gitu ya, ketimpa, itu kan film azab kan gitu kan, tau ya, instan karma, tahu instan karma, bukan instan noodle ya, instan noodle tau ya, instan karma adalah karma cepet. Gimana? Kita kan seneng banget kalau ngelihat orang berdosa langsung kena hukuman gitu. Teman kita ngebully, nyebrang tabrak mati, seneng gitu, puji Tuhan gitu, cepet kan. Iya kan? Iya kan? Kan banyak gitu kan. Kita dipukul, dibully sama orang langsung Thor gitu, kayak Thor, mati langsung iya kan? Langsung mati hangus terbakar. Puji Tuhan, Kau menyatakan keadilan Tuhan. Gitu ya. Waktu kita hidup dalam dunia ini, waduh, ini orang-orang jahat semua. Satu kelas, semua yang nggak percaya Tuhan Yesus nilainya E, kita dapat A, puji Tuhan gitu kan, bagus kan gitu kan. Tapi nggak gitu kan, kadang-kadang malah mereka yang nggak percaya nilai lebih bagus daripada kita, karena mereka nyontek nilai lebih tinggi dan sebagainya. Jadi, nah, kenapa sih Tuhan itu bersabar? Roma 2 ayat 4 itu mengatakan kebaikan Allah, anugerah umum itu untuk menuntun orang kepada pertobatan. Tuhan tuh murah hati kepada semua orang. Tapi dikatakan begini, atau kamu menganggap remehkah kekayaan kemurahannya? Kamu menganggap kesabarannya, kelapangan hatinya. Kamu nggak tahu ya kalau kemurahan Allah itu harusnya menuntun kamu pada pertobatan. Jadi kemurahan Tuhan, anugerah umum itu untuk menuntun kita pada pertobatan. Dosa-dosa kita yang nggak ketahuan sampai sekarang, nah, itu sebetulnya Tuhan sabar tunggu kita bertobat. Beneran, itu anugerah umum. Kalau bagi kita sih semacam anugerah khusus ya pasti. Tapi bagi orang-orang yang nggak percaya, itu anugerah umum. Tuhan, kebaikan Tuhan itu, karunia-Nya itu diberikan secara universal. Dia menahan kejahatan. 2 Petrus 3 ayat 9 juga mengatakan hal yang sama. Tuhan itu sabar. 2 Petrus 3 ayat 9. Dan Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Ada yang menganggapnya sebagai satu kelalaian. Kan kadang Tuhan adil. Kenapa sampai sekarang orang-orang yang bisa kita baca Mazmur pasal 73, orang jahat tuh gemuk dan sehat tubuh mereka, nggak ada kesakitan sama sekali. Aku sedikit lagi aku tergelincir, aku mempertahankan imanku, nggak bersalah gitu, sampai aku melihat akhir hidup mereka. Kau taruh mereka di jalan yang licin untuk dihancurkan. Mazmur 73. Jadi kalau kita bisa melihat kesabaran Tuhan itu ada batas. Panjang tapi ada batas. Ingat ya zaman Nuh 120 tahun. Tapi ada batas kan? Ada batas. Kalian tahu ada satu orang yang sekolah di Inggris, namanya Reinhard Sinaga, tahu? Orang pinter itu kan, mau S3 atau apa ya. Dan ternyata LGBT dan pemerkosa laki-laki, gila kan? Pemerkosa laki-laki, dia kasih pil, dibawa ke rumahnya, disetubui sama dia, bangun orang tuh kayak baru sadar dari flight. Dan apa, wow, thank you brother, thank you, katanya gue dikasih tidur tempatmu gini-gini, padahal udah diperkosa sama dia. Akhirnya dia ketahuan, sekarang masuk di penjara di Inggris, dipukulin sama orang-orang sampai dia bengok mukanya hancur. Sekarang mau diekstradisi, mau dibawa pulang ke Indonesia. Kesabaran Tuhan itu ada batas, menuntun orang kepada pertobatan. Nah kalau makanya anugerah umum itu menjadi dasar dari anugerah khusus. Begitu banyak pemberian Tuhan itu adalah pemberian yang sebetulnya nggak layak kita terima. Kita pikir ya, kita semua ini orang-orang yang nggak terlalu taat amat, nggak terlalu setia amat. Kok Tuhan kasih kita kuliah? Kok Tuhan masih kita bisa makan mungkin sehari 3 kali, beberapa mungkin 2 ya gitu. Kok kita dikasih KTB, kok kita dikasih perkantas? Padahal saya nggak rajin-rajin banget ikut KTB misalnya gitu ya. Saya nggak rajin-rajin amat suruh saat teduh. Kok Tuhan kok sabar sih sama saya?
Tuhan tuh bukan cuma sabar sama orang nggak percaya, Tuhan juga sabar sama orang percaya. Kalau sama orang nggak percaya seperti Abimelek, Firaun, Tuhan sabar. Sama Firaunnya yang Mesir Tuhan sabar loh. Dia baru dihancurkan setelah tulah ke-10 kan, nggak langsung dari tulah pertama kan. Ya nggak? Air jadi darah ya, benar ya, pertama ya. Dia nggak percaya langsung Tuhan sambar geledek mati, selesai kan enggak? Dibikin sampai 10 tulah baru terakhir baru ditenggelamkan gitu kan. Jadi Tuhan tuh sabar sekali sama orang. Tapi bukan cuma sama orang nggak percaya, sama orang percaya juga. Nah ini sekarang konteksnya anugerah khusus. Kalian tahu Petrus? Petrus itu bukan kakak KTP kita yang alumni yang gitu ya, ada satu kakak. Jadi Petrus murid Tuhan Yesus. Dia waktu dia pertama kali dia bertobat, kapalnya penuh dengan ikan, lalu bilang, Tuhan pergilah daripada aku orang berdosa. Tuhan bilang jangan khawatir, aku jadikan kamu penjara manusia. Udah dia dipanggil kan, dia ikut Tuhan. Wah Petrus selalu pengen menonjol, dia paling jadi nomor 1. Pokoknya ada apa-apa dijawab terus, ya nomor 1 terus dia pengen. Waktu Tuhan Yesus ini tengah malam jalan di atas air, itu hantu. Terus bukan ini aku, jangan takut. Terus Tuhan Yesus ngomong sama dia kan, jikalau itu engkau Tuhan, kata Petrus, suruh aku berjalan kepada engkau. Petrus berani loh. Dia satu-satunya di antara 12 rasul yang pernah jalan di atas air. Tapi dia masih kalah sama orang India jalan di atas api. Dia jalan di atas air, akhirnya dia tenggelam kan. Kenapa engkau kurang dapat mempercaya? Diangkat, dia yang pertama, gitu kan? Benar kan? Terus waktu dia di Matius pasal 16, menurut orang banyak siapakah aku? Wah, dia bilang, engkau Yeremia, engkau Yohanes Baptis. Petrus jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia yang paling pertama ngomong. Berbahagia engkau Simon bin Yunus, itu adalah bukan dari kamu, dari Allah Bapa. Maka sekarang namamu akan disebut Petrus. Di bawah batu karang ini, di bawah pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, aku mendirikan gerejaku, Allah mau tidak akan menguasai. Juara 1 kan? Habis itu, pas nggak berapa lama setelah itu, Tuhan Yesus ngomong anak manusia harus menderita kayak salib, harus mengalami dia dibunuh, mati, pada hari ketiga dia bangkit. Petrus nggak suka salib, dia tarik itu. Dalam bahasa aslinya itu artinya ditegur dengan keras banget. Guru, sekali-kali nggak akan terjadi seperti menghardik. Kata menghardik itu seperti kata Tuhan Yesus menghardik setan. Petrus pakai itu buat menghardik Tuhan, bukan aja deh. Hardik, tidak akan terjadi. Lalu dihajar sama Tuhan Yesus. Pergilah engkau iblis, engkau pikirkan apa yang pikirkan manusia, bukan pikiran. Tahu cerita itu? Terus ingat yang cerita waktu Petrus itu terus menerus di antara para murid, dia rebutan untuk cari siapa yang nomor 1. Terlalu dingin ya? Saya menyadari hal itu. Terjadi Di atas. Dia menyadari ya. Apa yang sadar? Jadi waktu Petrus dia selalu pengen jadi nomor 1. Itu kan rebutan sama para murid siapa yang terbesar di antara mereka kan. Terus Tuhan Yesus ngomong gini. Petrus juga yang Tuhan Yesus ngomong, Petrus juga yang kepadanya Tuhan Yesus ngomong, aku harus mengampuni berapa banyak? Ingat gak? Berapa kali Tuhan aku mengampuni? 7 kali gitu. Dan orang Yahudi pada waktu itu 3 kali itu sudah maksimal. Petrus ngomong aku bisa mengampuni orang yang sama sebanyak 7 kali. Terus Tuhan Yesus ngomong, bukan 7 kali kamu ngampuni, tapi kamu ngampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Artinya nggak terbatas. Dan Tuhan Yesus kasih cerita tentang orang yang perumpamaan yang 10.000 talenta sama 100 dinar. Ya. Nah, Petrus mengalami hal itu. Pengampunan dari Tuhan yang tidak ada batas. Kita tahu dari mana? Ingat gak? Di malam perjamuan terakhir Injil Lukas ya, kalau saya nggak salah, itu Petrus yang ngomong gini, Petrus, aku sudah lihat loh, Tuhan Yesus ngomong, iblis tuh sudah nyaring kamu dari 12 ini ya, kamu mau disaring nih, artinya kamu nggak bakal selamat, nggak bakal lolos. Tapi aku sudah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Ntar kalau kamu sudah bertobat, kuatkanlah saudara-saudara. Dengan anugerah khusus kan.
Akhirnya di malam Tuhan Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Kali ketiga dengan mengutuk dan bersumpah. Lalu Tuhan Yesus menatap Petrus. Nah, ini saya yakin tatapan Tuhan Yesus kepada Petrus bukan tatapan gua bilang juga apa, ya kan? Ya kan? Pasti bukan gitu. Pasti tatapannya adalah tatapan aku sudah mendoakan kamu. Apabila imanmu gugur, ya, aku doakan nanti kalau kamu sudah bertobat, kuatkan saudara-saudara. Pergilah Petrus menangis dengan terseduh senang. Waktu Tuhan Yesus bangkit, Petrus, ada yang penafsir bilang di Yohanes pasal 20, aku mau pergi nangkap ikan, mungkin dia sudah tak ingin lagi. Ada yang bilang ini cuma tafsirannya. Dia kelihatan dia mau meninggalkan panggilannya jadi penjala manusia, dia menangkap ikan. Tuhan Yesus kasih lagi mujizat. Kalau di dalam stand up comedy namanya callback, diulang lagi, ikannya jadi penuh lagi gitu kan. Di penyiar, wah Petrus lihat itu Tuhan, dia berenang ke pinggir dan dia nggak tahu ngomong, dia makan. Tiba-tiba sampai di sana sudah ada makanan. Terus Petrus ditanya sama Tuhan, Petrus, apakah kau mengasihi aku lebih daripada semua yang lain seperti yang ngomong-ngomong itu? Ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Ulang lagi kali kedua, kau mengasihi aku? Ya Tuhan. Kali ketiga dia udah nggak bisa tahan lagi, nangis ya. Tuhan Yesus pulihkannya 3 kali, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Udah selesai belum? Hari Pentakosta Petrus dipakai berkhotbah 3.000 orang bertobat. Udah selesai belum? Di kitab Galatia Petrus kembali jadi pengecut. Waktu ketemu orang dari golongan Yakobus, nanti kalian baca ya, dia nggak mau makan sehidangan dengan orang golongan Yakobus, dia pergi menyingkir. Kemudian Rasul Paulus yang jauh lebih muda tegur Petrus yang lebih tua, engkau munafik. Waduh. Jadi Petrus itu kayak begini hidupnya, jadi rasul. Jadi kalau Tuhan saja punya kasih karunia begitu panjang sabar buat orang yang nggak percaya di dalam anugerah umum supaya mereka bertobat dan terima Tuhan, apalagi bagi kamu yang percaya. Amin. Tapi jangan dipakai sembarangan. Yang bilang suruh kita mengampuni 70 kali 7 kali itu siapa? Tuhan Yesus kan. Yang melakukan pertama kali siapa? Tuhan Yesus dulu. Kamu dan saya itu diampuni duluan berulang kali, dan Tuhan gak langsung buang. Tuhan pakai kita ulang-ulang. Nah, ini namanya, kalau bagi orang gak percaya itu namanya anugerah umum, kesabaran Tuhan. Bagi kita kan udah diselamatkan, udah percaya Tuhan Yesus, itu namanya anugerah khusus. Nah, di dalam anugerah khusus ini orang bisa berespon dengan 2. Pertama, dia membangun dengan bahan-bahan yang tahan uji. Di dalam 1 Korintus pasal 3 dia bilang, sebagai master builder, Paulus bangun meletakkan dasar yang gak boleh diletakkan orang lain lagi, Yesus Kristus. Nih, kalian KTB, kita semua KTB ya, percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, itu dasar, udah. Tapi setelah itu orang harus membangun terus di atasnya, dan Paulus bilang dia harus perhatikan dia bangun dengan apa. Orang ada yang bangun dengan emas, perak, permata, dia cinta Tuhan, mau pelayanan, mau hidup meninggalkan dosa dan sebagainya, mau hidup bagi Tuhan, mau bertumbuh, mau menggunakan waktu, talenta, karunia, MHB ya, memulai hidup baru ya, talenta, uang dan sebagainya. Dia bertumbuh. Tapi ada juga yang membangun dengan rumput kering, kayu, dan jalan di bahan-bahan yang mudah dimakan. Jadi respon kita setelah terima Tuhan Yesus itu ada 2. Setelah terima anugerah khusus, ada orang yang membangun, hasilkan buah yang banyak. Tapi ada orang yang membangun dari bahan yang nggak bertahan. Saat waktu ada pencobaan, Rasul Paulus bilang itu kerusakannya sangat besar, terbakar semua habis. Dia selamat tapi seperti ditarik dari api. Jadi saya sekarang anggap kalian semua bukan termasuk kelompok yang unbeliever ya. Saya percaya kalian sudah diselamatkan, dan saya kalian termasuk believer. Tapi believer ini ada 2. Ada yang mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar, dan ada sementara lagi orang yang membangun dengan emas, bukan emas, perak, dan permata yang bahannya tahan uji. Dia bangun dengan bahan-bahan yang tidak terbakar. Kalau kita mau pakai contoh di Perjanjian Lama, ada satu orang namanya Lot. Lot orang percaya, Abraham orang percaya. Begitu mereka bertengkar, gembalanya
suruh pilih tanah lebih subur. Abraham itu udah baik hati sekali, murah hati, bilang, Lot kamu pilih duluan deh, kamu keponakan, kita jangan ribut. Dia lihat tanah Sodom dan Gomora itu seperti taman Tuhan. Wih, itu penuh menghasilkan uang dan sebagainya. Waduh, dia tinggal akhirnya jadi tua-tua kota di sana. Karena nanti kita baca Lot itu tinggal di pinggir kota Sodom dan dia udah menjadi penatua kota. Tapi sikap dan kebiasaan orang Sodom rupanya masuk ke dalam keluarganya. Sehingga waktu malaikat mau membinasakan kota itu, mereka berempat keluar, bahkan menantunya Lot pun nggak keluar. Istrinya menengok ke belakang jadi tiang garam kan. Habis tuh. 2 anaknya tahu kisah itu. Nggak dicatat namanya. 2 anaknya memperkosa Lot. Sehingga lahirlah 2 musuh bangsa Israel namanya Amon dan Moab. Dari keturunannya Lot, hasil perzinahan dia oleh anaknya. Nah, Lot ini mungkin bisa jadi contoh orang yang membangun, tapi dia tidak membangun dengan anugerah. Udah datang. Oh iya, bercepat ya. Sudah selesai. Oke. Jadi dia cuma ada 2 respon seperti Lot, akhirnya berespon dengan salah. Dia membangun dengan cara yang keliru. Dia membangun dengan bahan yang habis terbakar. Dia selamat, cuma dia aja, keluarganya. Bagi penutup ya, kita hari ini saya percaya bukan cuma terima anugerah umum ya mestinya, juga terima anugerah khusus dalam Kristus ya. Dan kalian jangan mencampurkan yang namanya anugerah umum sama dengan anugerah keselamatan. Tidak, anugerah umum adalah karunia Tuhan, tapi orang itu belum selamat, dia tetap butuh anugerah khusus, dia butuh berita Injil. Orang baik itu yang butuh berita Injil. Orang jahat juga sih, tapi biasanya yang lebih sulit terima itu adalah orang yang merasa dirinya baik. Kemudian rasa berdosa, dia bisa terima anugerah khusus karena Tuhan Yesus mati bagi orang berdosa. Tapi bagi yang nggak mau bisa. Tapi setelah terima, kita mesti bangun dengan apa? Bangun dengan bahan yang mudah terbakar atau yang enggak. Dan itu nanti, ini pertanyaan terakhir untuk refleksi ya. Kalian kalau besok, kan saya yakin ada yang mau menikah punya anak kan. Jangan seperti generasi yang sekarang nggak mau punya anak ya. Jadi nikah dan punya anak ya. Karena orang Kristen tambah berkurang. Nikah dan punya anak minimal 2. Itu menggantikan kalau kalian 1. Kalian menurunkan generasi kalian jadi 2 ya. Nah pertanyaan saya, kalian mau iman itu berhenti sampai kalian atau turun sampai generasi di bawah? Mau sampai berapa generasi? Lot cuma sampai dia doang. 2 anak perkosa dia. Amun Moab. Nggak turun. Ada orang tua yang cinta Tuhan, anaknya enggak. Dan dia nggak turun. Nah kita nih generasi yang lebih senior dari kalian. Saya udah 30 tahun ya, saya 95 dulu. 30 tahun lalu. Kalian generasi lebih muda. Besok kalau kalian pilih pasangan, nah itu tadi, kenapa tadi saya bilang ya, boleh kamu pilih. Karena kalau imanmu berbeda, berikutnya akan lebih longgar daripada sebelumnya. Seorang hamba Tuhan kasih contoh begini. Kalau kamu naik di atas kursi, itu pasanganmu belum orang percaya. Dia di bawah ya. Ini sebelahmu ada kursi. Lebih gampang kamu tarik dia naik ke atas kursi atau dia tarik ke bawah. Jadi kalau pilih orang nggak percaya, nanti anak-anakmu akan ikut yang mana? Lot salah pilih, salah respon pada anugerah khusus. Ibrani mengatakan dia orang benar. Petrus ya. Dia orang benar, hatinya pun nggak tentram, tapi dia tetap tinggal di Sodom dan Gomora. Lot nggak pernah berubah, tapi dia orang benar. Juga demikian kita ya. Kristen sih tetap ibadah, tetap cinta Tuhan, tapi hidupnya nggak benar, nggak diturunkan. Respon bisa juga. Jangan campurkan anugerah umum dan anugerah khusus. Itu bukan anugerah keselamatan. Anugerah umum itu anugerah umum, bukan anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan, iman dalam Kristus, keselamatan, kasih karunia, persekutuan dengan saudara seiman, itu semua anugerah. Tapi ini respon mesti 2. Kita mau yang bangun dengan emas permata perak atau dengan kayu untuk kering. Oke,